Film ini diawali dengan diperlihatkan Chenian ketika sudah dewasa. Dia sedang mengajar di salah satu sekolah. Tapi ada satu anak yang hanya berdiam saja ketika pelajaran berlangsung, dan inilah alurnya. Lalu mundur beberapa tahun yang lalu, Chenian bersama dengan temannya. Dia bernama Hu Xiaode. Mereka mendapatkan tugas untuk mengantarkan sekeranjang susu untuk ke kelasnya. Lalu saat Chenian fokus belajar, tiba-tiba teman satu sekolah keluar dan melihat ke lapangan. Chenian mulai mendekat. Ternyata temannya tadi telah bunuh diri. Dia meloncat dari atas gedung. Chenian melepaskan jaketnya dan menutup mayat temannya. Lalu diperlihatkan Chenian yang berangkat sekolah. Dia anak yang pendiam. Dia juga tidak memiliki teman sama sekali. Lalu tiba-tiba Chenian dipanggil polisi untuk memberikan keterangan atas kematian temannya kemarin. Chenian lalu kembali ke kelasnya, tapi semua temannya tampak aneh. Dan ketika akan duduk di kursinya, ada cairan merah. Chenian dikerjai. Lalu teringat beberapa hari yang lalu, ternyata Xiaode mengalami hal yang sama. Dia dibully oleh temannya. Lalu guru datang dan menyelesaikan masalah. Saat Chenian belajar di rumah, dia didatangi orang. Ternyata Chenian belum membayar uang kos, sedangkan ibunya masih pergi untuk bekerja. Saat Chenian tengah antri makan, ada 3 orang wanita yang mengganggunya. Lalu Chenian pergi. Saat mahasiswa pulang, 3 orang yang tadi kembali membulinya. Mereka mengancam jangan memberitahu polisi yang sebenarnya. Lalu Chenian pulang. Di sini diperlihatkan ibunya sudah ada di rumah. Dia berjualan skincare ilegal. Dia melakukan itu karena tidak punya pilihan. Dan saat pagi buta, ibunya langsung pergi untuk meninggalkan Chenian sendirian. Dia bekerja lagi. Suatu hari Chenian pulang dari sekolah. Dia melihat seorang pria dipukuli beberapa orang. Chenian mencoba menelpon polisi. Tiba-tiba para pria itu menangkapnya dan mengancamnya. Mereka mengambil uang dari tasnya. Lalu mereka semua mengira Chenian adalah pacar dari pria yang dihajar. Chenian dipaksa untuk menciumnya jika ingin hidup, dan Chenian menciumnya. Dengan amarah tinggi, pria yang dikeroyok balas dendam dan menghajar salah satu dari mereka. Lalu mereka semua pergi begitu saja. Saat Chenian keluar dari ATM, dia bertemu dengan pria yang baru saja dia tolong. Dia ingin mengganti uang yang diambil dan mencoba untuk memperbaiki HP-nya. Dia adalah Liu Bixin. Ternyata dia adalah seorang teknisi HP. Dia sering mengganti komponen HP curian. Lalu mereka pulang. Chenian diikuti pria ini sebagai imbalan untuk mencoba melindunginya. Saat Chenian sampai di rumahnya, ada spanduk yang menjelekkan ibunya karena ibunya seorang penjual skincare ilegal. Saat di sekolah, berita sudah menyebar. Ibu Chenian adalah seorang buronan. Chenian sangat terpukul karena itu. Saat Chenian pulang, dia dihampir Liu. Lalu Chenian diajak berkeliling dan sampai di rumahnya si Liu. Dia hidup sendirian. Saat mereka tengah makan, HP-nya Chenian terus diganggu teman-temannya karena ibunya seorang buronan. Chenian sangat kacau karena itu. Lalu Liu salah paham dan terjadi cekcokan antara mereka. Saat Chenian ikut kelas olahraga, dia diajukan oleh teman-temannya. Lalu datang 3 wanita yang selalu membulinya. Mereka melemparinya bola. Bahkan saat berjalan di tangga, dia didorong oleh 3 orang ini hingga jatuh. Lalu datang teman sekelasnya yang juga benci atas 3 orang wanita yang selalu membuli teman-temannya. Tiba-tiba Chenian teringat kata-kata Xiaode sebelum dia bunuh diri. Mereka bertiga telah membuli saya. Secara cepat, Chenian melaporkannya pada petugas polisi yang bernama Zeng. Saat cepat 3 orang wanita yang kemarin dipanggil polisi untuk dimintai keterangan. Lalu petugas Zeng melakukan investigasi di satu sekolah. Lalu diperlihatkan bahwa wanita yang membulinya menerima hukuman. Bahkan kedua orang tuanya sangat marah karena itu. Chenian telah melakukan hal yang benar, kata wali kelasnya. Lalu saat Chenian pulang, dia diantar oleh petugas Zeng. Mereka mengobrol. Petugas Zeng teringat ketika wanita yang selalu membuli Chenian adalah anak dari orang yang kaya. Tapi entah kenapa orang tuanya selalu membela anaknya, walaupun kenyataannya anaknya itu telah berbuat kesalahan. Saat Chenian sampai di rumah, dia menelpon ibunya. Chenian menyuruh ibunya untuk pulang. Tapi apalah daya jika ibunya pulang, Chenian malah akan dalam bahaya dan mereka saling menyemangati. Lalu tinggal 43 hari untuk masuk ujian nasional. Tingkat keamanan dan tingkat pembelajaran dimaksimalkan. Seperti kita di Indonesia, mereka foto untuk album kenangan. Tapi wajah dari Chenian hanya polos tanpa ada kesenangan. Sepulang sekolah, Chenian dicegat lagi.
Bahkan sekarang mereka membawa senjata tajam dan fight. Shenian mencoba kabur. Mereka bertiga mengejar dengan cepat. Lalu Shenian bersembunyi di tong sampah dan dua orang yang tadi tidak mengetahuinya. Dan ketika satu wanita mendekat, HP Shenian berbunyi. Tapi dia diam saja dan pergi. Sebenarnya dia anak yang baik, cuma dia salah pergaulan. Lalu di sini diperlihatkan Shenian duduk di pojokan, lalu bertemu dengan Liu. Shenian dibawa ke rumahnya. Shenian menginap di sana. Dia meminta Liu untuk melindungi dirinya, dan Shenian memiliki hutang darinya. Saat Shenian berangkat sekolah, Liu mengikutinya dari belakang, seakan-akan menjadi bodyguardnya. Bahkan Liu melarang wanita yang selama ini membuli Shenian untuk selalu menjauh dari Shenian. Lalu hari semakin dekat untuk ujian, sedangkan Liu malah melakukan judi dan terjadilah perkelahian di sana. Lalu saat Shenian pulang dari sekolah, salah satu wanita dari geng itu meminta tolong untuk melindunginya karena sekarang dirinya lah yang selalu dibully oleh teman-temannya. Lelaki ini menjalani hari-hari yang keras, tubuhnya penuh luka, dan mereka berdua tidur di kasur yang sama. Bukan seperti yang kalian pikirkan. Mereka mengobrol dengan tetesan air mata yang terus mengalir. Mereka berdua memiliki hidup yang berat. Hari berganti, mereka berdua melewati rutinitas hari seperti biasanya, jadi bodyguard dan jalan-jalan. Suatu malam Liu sedang main di warnet dengan teman-temannya. Mereka dibawa polisi hingga larut malam. Bahkan Shenian terlelap di mejanya hanya untuk menunggunya pulang. Bahkan ketika ditelepon, Liu tidak mengangkatnya. Ternyata para polisi mencari seseorang yang telah memperkosa seorang wanita. Sekarang Shenian tidak ada yang menjaganya, dan tibalah para pembuli itu menyiksanya. Rambutnya Shenian digunting acak-acakan. Bahkan mereka menelanjanginya. Ketika Liu sudah bebas, dia pulang. Dia sangat kaget saat melihat Shenian penuh luka. Dan yang paling miris, Shenian mencoba menyatukan buku catatannya. Liu sangat marah. Dia ingin balas dendam, tapi Shenian menghentikannya. Lalu Shenian memutuskan memotong gundul rambutnya. Liu tak kuasa menahan tangis melihat wanita yang dicintainya bernasib seperti ini. Dia juga memutuskan untuk menggundul rambutnya sendiri. Lalu mereka foto berdua sebagai kenangan. Lalu mereka jalan-jalan untuk melupakan masalah sejenak. Saat di sekolah ada pembagian kartu peserta ujian. Teman sekelasnya terkejut, tetapi diam saja. Sebenarnya mereka mengetahui siapa dalang dibalik semua ini. Dan hari ini ujian akan dilaksanakan. Terjadi hujan kali ini. Dengan menggunakan payung, Shenian masih terus untuk belajar. Dan ujian dimulai. Di sisi yang lain, ada sebuah mayat yang ditemukan. Saat cepat mayat itu diotopsi dan diketahui siapa dirinya. Dia wanita yang selalu membuli Shenian. Lalu polisi Zheng menelusuri beberapa orang yang terduga pelaku. Lalu polisi Zheng melihat rekaman dari salah satu pelaku yang memperlihatkan Shenian disiksa dan ditelanjangi. Dia lalu mendatangi Shenian dan membawanya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Shenian diwawancarai sebagai saksi. Karena besok masih ujian, Shenian dibebaskan sementara. Shenian tidak bisa fokus untuk mengerjakan ujian. Dia sedikit mengingat kejadian beberapa hari yang lalu. Saat pulang, dia diikuti oleh detektif Zheng dan rekannya. Tiba-tiba Liu mengajaknya pergi. Dia meminta Shenian untuk berteriak meminta tolong. Bilang pada mereka bahwa aku telah mencoba memperkosamu. Lelaki ini memaksa Shenian untuk melakukannya, dan terjadilah janji suci di antara mereka. Mereka akan selalu bersama walaupun apa yang terjadi di masa depan. Para polisi berdatangan. Liu memukul Shenian dan ditangkap. Lalu Liu diwawancarai dan mencoba mengelak. Sebenarnya yang terjadi adalah dia telah mengubur mayat dari wanita si pembuli itu. Dan saat Shenian pulang, dia ingat beberapa kejadian yang lalu. Dia telah mendorong wanita itu jatuh hingga tewas. Dan Liu telah membantunya untuk menguburkannya. Dia menghilangkan jejak. Liu tadi mencoba untuk melindungi Shenian dan bilang bahwa dirinya lah pelaku dari semuanya agar Shenian aman dan hidup bahagia. Lalu para polisi membawa Shenian untuk diperiksa lagi. Rahasia mereka berdua sebenarnya telah diketahui, tapi mereka berdua masih kekeh untuk tetap bersandiwara. Dan datanglah ibunya Shenian dengan tangis yang amat dalam. Shenian melewati hari-harinya dengan kehampaan, sedangkan Liu masuk di penjara. Dan nilai ujian telah keluar. Nilai Shenian sangat baik. Lalu datanglah polisi Zheng. Dia mengucapkan selamat.
Dan tak lupa dia memberitahu bahwa Liu telah dihukum mati beberapa hari yang lalu. Dan secara tiba-tiba, Shenian menangis mendengar berita itu. Sebenarnya polisi Zheng telah berbohong dan mencoba untuk menyelamatkan mereka berdua. Lalu Shenian diajak petugas Zheng untuk mengunjungi Liu. Mereka berdua cukup tersenyum walaupun hanya saling pandang. Lalu diperlihatkan Shenian dan Liu berada di mobil yang berbeda. Mereka akan mendapatkan hukuman. Hukuman mereka ringan karena mereka masih remaja dan kasus ditutup. Dan beberapa tahun sudah dilewati. Shenian sudah jadi guru dan mendapatkan murid yang cukup pendiam seperti dirinya waktu kecil. Lalu Shenian mengantarkannya pulang. Dan dari belakang Liu masih selalu mengikuti Shenian kemana saja. Dan tamat.